Allah inginkan aku menjadi perempuan yang kuat, bermacam-macam kesakitan sebagai seorang perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai guru telah aku rasakan tentang keluarga, pekerjaan, pertemanan, pengkhianatan, sampai titik terendah telah aku lewati. Terkadang aku merasa tak kuat, tapi aku harus kuat karena aku yakin Allah selalu mendampingiku. Allah tak mungkin memberikan beban di luar kemampuanku. Memutuskan merantau ke Jakarta, meninggalkan rumah ibuku yang begitu nyaman dan luas dengan memboyong dua putra saat itu yang masih balita untuk menyusul suami tercinta. Di Jakarta, awalnya aku tinggal di kontrakan yang nyaman, lalu pindah ke kontrakan yang sangat sederhana, lalu pindah ke rumah sendiri yang beralaskan tanah. Aku hanya beberapa bulan saja menganggur di Jakarta, lalu mengajar di sekolah negeri. Setelah disuruh pergi dari sekolah negeri, aku mengajar di 4 SMK dan malamnya mengajar paket C. Namun total gaji masih jauh di bawah UMR. Setidaknya dicukup-cukupkan untuk bertahan hidup. Apa yang terjadi dengan keluargaku, biarlah menjadi rahasiaku dengan Tuhanku. Aku harus komitmen dengan ucapanku. Sebelum menikah, orang tuaku sudah mengingatkan, sebaiknya jangan. Namun aku mengancam, bila tidak diizinkan, aku tidak akan menikah seumur hidup. Saat masih sekolah, hanya satu orang yang seprinsip denganku. Pacaran itu untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya. Walaupun pacaran tidak ngapa-ngapain, namun hati pernah singgah pada orang lain. Itu bukan tipeku. Aku orang yang teguh pada pendirian. Hati, jiwa, raga hanya untuk seorang laki-laki, yaitu ayah dari anak-anakku. Setiap orang inginkan pasangan hidup yang mengerti, menyayangi, setia menemani hingga napas berhenti. Namun terkadang kenyataan lain. Tidak semua yang kita mau bisa kita dapatkan. Tuhan telah menuliskan takdir. Masing-masing orang punya cerita yang berbeda. Entah hanya sekadar singgah sebagai sebuah pengalaman, atau bisa untuk menjadi teman hidup sepanjang perjalanan. Apapun yang terjadi denganku, aku pendam sendiri dan menyelesaikan masalah dengan caraku sendiri, bukan tanpa alasan. Bila bercerita pada orang lain, jadinya keluhan, bahkan jadi bahan tertawaan, juga bisa jadi bahan candaan. Seperti apa pengalaman hidupku sebagai seorang guru yang menjalankan tugas negara di sekolah swasta kecil? Sebagai seorang ibu, apa sesungguhnya tujuan hidupku? Kenapa guru honorer mau bertahan menjadi guru di tengah ketidakpastian? Aku urai menjadi karya dalam novel Lentera Putih yang diterbitkan tahun 2011 dan diabadikan menjadi YMLP, Yayasan Madani Lentera Putih, di tahun 2020. Aku beruntung punya 2 putra yang baik, yang menyayangiku, yang tak pernah menyalahkan aku, walaupun aku sudah menyia-nyiakan masa kecil mereka.
masa-masa usia sekolah yang harusnya aku dampingi, namun waktuku habis di sekolah menjalankan tugas negara dengan gaji yang tak seberapa. Di usiaku yang semakin senja, menikmati sisa umur, aku cukup bahagia. Masih mengajar di sekolah, selaya berjuang untuk mewujudkan cita-cita Lentera Putih, untuk menebus kesalahanku pada kedua putraku. Walaupun putraku tidak pernah menyalahkan aku, namun ucapannya saat kami diskusi tentang hidup menohok perasaanku sebagai seorang ibu. Bunda kan guru, tapi tidak bisa membaca talenta anak sendiri. Tahukah Bunda, anak Bunda itu menderita loh saat menonton TV ke rumah tetangga, pintunya ditutup. Abang dan adik mengintip dari jendela, lalu diludahin. Menjadi orang miskin itu memang menyedihkan. Aku tidak akan pernah menyerah untuk mewujudkan cita-cita Lentera Putih, walaupun itu tidaklah mudah.